Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan tentang topik-topik yang sangat menarik, terutama dalam dunia ekonomi dan lebih utama lagi dalam dunia bisnis. Kali ini kita akan membahas secara khusus tentang bisnis retail, di mana bisnis retail ini saat ini sedang booming, di mana banyak sekali peluang-peluang untuk melakukan bisnis jenis ini yang dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk diantaranya adalah mulai dari pelajar maupun mahasiswa. Nah, bisnis retail itu sendiri merupakan suatu bidang usaha yang menjual produk ataupun layanan kepada konsumen akhir untuk digunakan sendiri. Nah, dalam bisnis retail ini ada beberapa fungsi di dalamnya. Apa saja itu fungsi dari bisnis retail? Fungsi yang pertama dari bisnis retail itu adalah sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Nah, bisnis retail akan sangat membantu produsen untuk kelancaran proses produksinya serta untuk membeli produknya dalam skala besar lalu dijual kembali kepada konsumen akhir. Itu adalah fungsi yang pertama dalam bisnis retail. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk mempromosikan produk secara langsung. Karena target dari bisnis retail adalah konsumen akhir, maka setelah melakukan pembelian suatu produk dari produsen, maka mereka akan mempromosikannya secara langsung melalui berbagai strategi. Seperti dengan menjalankan strategi membagikan brosur. Bisa juga dengan membagikan katalog. Atau bisa juga dengan memasang iklan. Dan masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan dalam rangka menunjang untuk mempromosikan produk-produk yang ditawarkan. Kemudian fungsi yang ketiga dari bisnis retail adalah dalam rangka untuk mempermudah konsumen dalam mendapatkan kebutuhannya. Selain menyediakan berbagai produk dalam satuan atau jumlah kecil, bisnis retail juga biasanya dapat ditemukan di banyak lokasi dan sangat mudah terjangkau. Kemudian fungsi yang keempat dari bisnis retail yaitu untuk menjual produk lebih bervariasi, di mana produk-produk termasuk di dalamnya dalam hal harganya yang ada di bisnis retail, terutama di toko-toko retail, biasanya akan sangat beragam atau bervariasi karena akan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Nah, itu tadi beberapa fungsi yang dijalankan oleh bisnis retail.
Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang apa saja jenis-jenis dari bisnis retail. Bisnis retail ini ditinjau dari beberapa aspek, ada beberapa jenis di dalamnya. Yang pertama adalah jenis retail dengan mengacu kepada produk yang dijual. Dengan mengacu pada produk yang dijual, ini pun bisnis retail masih terbagi menjadi 3 golongan lagi. Yang pertama adalah kelompok produk retailing, di mana ini biasanya berbentuk toko retail yang menjual barang. Kemudian yang kedua itu adalah service retailing. Dalam hal service retailing ini, biasanya mereka menawarkan jasa seperti jasa servis kendaraan. Kemudian saat ini yang sedang in adalah memberikan jasa pengasuhan anak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah non-store retail, di mana dalam hal ini mereka akan mempromosikan produk-produknya hanya melalui pemanfaatan media tertentu. Misalnya saja dengan media marketplace. Itu adalah jenis-jenis bisnis retail kalau kita tinjau dari aspek produk yang dijual. Kemudian jenis retail yang kedua adalah jika kita meninjaunya dengan mengacu kepada kepemilikannya. Jika kita mengacu kepada berdasarkan kepemilikan, maka bisnis retail ini pun juga akan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah retail mandiri, di mana retail yang jenis ini dijalankan itu secara independen. Seperti contohnya adalah warung, kemudian juga ada toko dan sebagainya. Kemudian yang kedua jenisnya berdasarkan kepemilikan ini itu adalah jenis waralaba atau franchise. Di mana untuk jenis waralaba atau franchise ini merupakan jenis bisnis retail yang menjual produk sama dengan pihak franchisernya atau perusahaan pusatnya dan franchisee atau perusahaan turunannya. Itu adalah jenis kedua berdasarkan kepemilikan. Kemudian jenis yang ketiga yaitu adalah kelompok usaha, di mana untuk kelompok usaha ini merupakan kumpulan dari berbagai perusahaan retail yang terhubung antara satu dengan yang lain dalam satu manajemen. Misalnya saja adalah berbentuk swalayan ataupun department store. Nah, itu adalah jenis dengan mengacu kepada kepemilikan. Kemudian jenis retail yang ketiga yaitu mengacu pada skala bisnisnya. Jika kita mengacu kepada skala bisnis dari bisnis retail, maka pun ada kelompok-kelompok di dalamnya. Yang pertama adalah yang berskala kecil, di mana di dalam kelompok yang berskala kecil ini hanya menyediakan barang ataupun jasa untuk konsumen dengan jumlah tidak terlalu besar.
Seperti contohnya adalah warung ataupun pedagang kaki lima. Kemudian jenis yang kedua yaitu dengan skala besar, di mana yang masuk dalam kelompok skala besar ini mereka melakukan aktivitas penjualan serta menyediakan barang dalam jumlah yang cukup besar. Misalnya saja adalah supermarket dan swalayan. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis dari bisnis retail, mulai dari kepemilikannya, kemudian ada dari jenis produknya, maupun berdasarkan kepada skala bisnisnya. Nah, selanjutnya adalah apa saja yang menjadi karakteristik dari bisnis retail. Untuk bisnis retail ini, ada beberapa karakteristik yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bahwa bisnis retail itu menjual barang dalam jumlah satuan. Tentu sangat penting untuk memperhatikan bagaimana mempromosikan barang-barang yang diperdagangkan untuk menarik minat dari konsumen. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu bahwa bisnis retail itu memiliki berbagai jenis produk sesuai kebutuhan konsumen. Dan karakteristik yang ketiga yaitu bahwa bisnis retail itu berhadapan secara langsung dengan konsumen. Bisnis retail itu perlu sekali memiliki sebuah sistem dan juga proses pembayaran produk yang tidak berliku, yang cepat dan juga mudah. Itu tadi adalah beberapa karakteristik dari bisnis retail. Selanjutnya muncul pertanyaan, yaitu bagaimana cara membangun bisnis retail. Nah, ada beberapa cara dalam hal membangun sebuah bisnis retail. Cara yang pertama atau tahapan pertama adalah yaitu kita menemukan terlebih dahulu niche atau ceruk pasar. Di dalam kita menemukan ceruk pasar ini, kita juga haruslah melewati beberapa tahapan yang sangat penting untuk dapat menemukan ceruk pasar ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah dengan menjelajahi minat dan passion kita. Yang kedua, itu adalah kita harus melakukan brainstorming tentang potensi konflik yang bisa saja muncul. Kemudian yang ketiga, kita harus juga mempertimbangkan profitabilitasnya. Dan yang keempat, kita juga harus menganalisa kemungkinan banyaknya pesaing yang masih eksis maupun yang akan masuk dalam pasar yang akan kita masuki. Itu adalah tahapan dalam menemukan niche atau ceruk pasar. Kemudian tahapan yang kedua yaitu kita memulai dengan rencana bisnis. Yang paling penting dalam tahapan memulai dan menulis rencana bisnis ini adalah kita harus membuat anggaran bisnis. Ini penting sekali. Kemudian yang ketiga tahapannya adalah kita harus mulai untuk menemukan lokasi fisik dan membangun toko online.
Mengapa toko online sangat penting? Karena kita saat ini tidak bisa dipisahkan dengan dunia digital. Skala bisnis baik itu besar, menengah maupun kecil, bahkan mikro saat ini pun akan sangat bergantung dengan dunia digital. Oleh karenanya, jika kita ingin membuka bisnis retail, maka jangan pernah meninggalkan yang namanya dunia digital. Kemudian tahapan yang keempat itu adalah kita membangun hubungan dengan vendor dan juga pemasok. Khusus untuk membangun interaksi dengan vendor ataupun dengan pemasok ini, kita juga harus memperhatikan beberapa hal, terutama dalam mencari vendor. Bagaimana kita bisa menemukan vendor yang baik? Maka tentu kita harus mengklasifikasikan beberapa vendor yang ada. Dengan memperhatikan aspek saja? Tentu tidak. Banyak aspek-aspek yang perlu kita telaah dalam mencari vendor yang baik. Apa saja telaah itu? Yang pertama adalah dari anggarannya. Kemudian yang kedua adalah dari kualitasnya. Yang ketiga adalah berdasarkan kepada reputasinya. Dan yang keempat adalah dalam hal bagaimana mereka melakukan sebuah layanan kepada pelanggan. Nah, itu adalah dalam rangka mencari vendor yang baik. Kemudian, tahapan kelima, setelah kita membangun hubungan dengan vendor ataupun pemasok, yang kelima kita adalah haruslah mengatur keuangan. Kenapa? Karena keuangan ini menjadi urat nadi dalam melakukan sebuah aktivitas bisnis, termasuk di dalamnya adalah bisnis retail. Nah, kalau tadi di tahapan yang kedua, yaitu kita harus memiliki sebuah rencana bisnis, di mana di dalam rencana bisnis itu yang terpenting adalah kita harus membuat anggarannya, maka di tahapan kelima ini kita sudah memanifestasikan anggaran di tahapan kedua tadi. Di tahapan kelima ini, kita sudah harus betul-betul bagaimana mengontrol pengeluaran maupun pemasukan yang terjadi dalam bisnis retail kita. Kemudian setelah kita melalui tahapan kelima, yaitu mengatur keuangan, yang keenam barulah kita memasarkan bisnis retail kita. Nah, disinilah mulailah perjalanan yang sesungguhnya dalam kita membuka usaha, yaitu bisnis retail. Ini merupakan sebuah kesempatan yang dapat dikatakan tanpa batas. Bahkan nyaris siapapun bisa masuk dalam bisnis retail. Bahkan termasuk bagi mereka-mereka yang sangat-sangat terbatas dalam bentuk kepemilikan modal berupa uang cash. Karena dengan semakin majunya, terutama semakin majunya dunia digital, maka peluang bagi siapapun yang bisa dan mampu menelaah berbagai kesempatan yang ada, maka dengan hanya bermodal gadget saja, siapapun saat ini bagi yang jeli bisa memulai bisnis. Termasuk di dalamnya adalah menjalankan bisnis retail ini. Ini tentu menjadi lecutan bagi rekan-rekan mahasiswa, juga para pelajar yang ingin bagaimana memvisualisasikan berbagai teori dalam pembelajaran, dalam perkuliahan, terutama yang berkaitan dengan mata pelajaran ataupun mata kuliah yang berkaitan dengan pemasaran dan lebih utama lagi tentang kewirausahaan. Nah, seiring dengan berbagai kemajuan yang ada, tentu dalam bisnis retail pun tingkat persaingannya semakin hari juga akan semakin ketat. Oleh karenanya diperlukan kegiatan-kegiatan
aktivitas-aktivitas yang menuju ke arah pembukaan wawasan kita yang jauh lebih luas lagi tentang bagaimana peluang-peluang pasar yang ada itu dapat kita maksimalisasikan sehingga kita pun tidak hanya berpegang kepada berbagai teori tetapi juga langsung bagaimana mengejawantahkan berbagai teori tersebut dalam dunia nyata, yaitu munculnya berbagai jenis transaksi dalam bisnis, termasuk di dalamnya adalah bisnis retail. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang bisnis retail. Kita akan teruskan dengan berbagai pembahasan tema-tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja subscribe. Terima kasih.